Kisah Sang Penakluk. Sebelum lanjut, bagi yang belum subscribe Cafe Novel, silahkan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Jangan lupa juga tinggalkan like, komen dan share video ke medsos yang sahabat punya. Oke lanjut. Bab tahun 1277 sampai tahun 1279. Binatang Tongling Jepang, apalagi Yang Jun, adalah yang pertama kali melihatnya bahkan di Charlikin. Kadal itu tiba-tiba muncul dari gundukan tanah, yang sangat tiba-tiba dan bahkan tidak dapat diterima. Ukuran monster itu begitu besar sehingga Shinso Masuno yang berdiri di atas kepalanya seperti boneka sama sekali tidak mencolok. Dalam menghadapi benda sebesar itu, psikologi orang normal agak kontradiktif atau bahkan takut, Charlikin, Langya, dan Yang Jun tidak terkecuali. Tetapi sekarang, jika kita tidak dapat membunuh kadal raksasa di depan kita, tim pedang biru akan sulit keluar dari sini, jadi bahkan jika kita melawan dan takut lagi, kita harus melepaskannya dan berjuang keras. Di antara tiga orang di Charlikin, kultivasi dan efektivitas tempur pasukan yang tidak diragukan lagi adalah yang tertinggi. Oleh karena itu, menghadapi manusia dan binatang ini, pasukan yang secara alami harus menanggung beban. Secara khusus, pedang di tangan Yang Jun baru saja menghancurkan susunan bintang 6 orang milik Yoshiro Fujimoto. Pedang ini pasti membuat Sein Ren Jepang merasa sangat takut. Cahaya dunia bawah terus-menerus menyerbu dan tampaknya membelah langit dan bumi. Pada saat ini, Masujiro, yang berdiri di atas kepala kadal itu, memegangnya erat-erat. Melihat pedang yang tak berujung itu, dia berkata dengan hati-hati, "Pil hantu, orang tua, berhati-hatilah." Pedang di tangan anak laki-laki itu seharusnya menjadi senjata tajam di timur. Namun, kadal itu meremehkan dan berkata, senjata ajaib. Mungkinkah ada awan di langit? Aku bahkan tidak takut pada langit, dan aku akan takut padanya. Itu lelucon. Sambil mengatakan itu, kadal itu dengan dingin menatap pedang yang melesat ke arahnya. Kemudian, di depan semua orang, dia membuka mulutnya dengan ganas. Tiba-tiba, api yang tajam keluar dari mulut kadal itu. Gelombang panas membakar kerikil di parit batu besar, hanya suara gemuruh yang bisa terdengar di udara. Dan pedang Yang Jun segera menghilang dalam api. Sialan. Yang Jun mencubit Mousan, sepasang kebencian muncul secara tidak merata. Dan Wolf Fang juga berkata, sepertinya kadal ini tidak sederhana. Pada saat yang sama, Charlikin, Yang Jun dan Langya saling memandang lagi. Hampir pada saat yang sama, ketiga orang itu melompat dari tanah dan menuju kadal raksasa itu. Kali ini mereka memilih untuk mengambil inisiatif. Bos, Anda yang bertanggung jawab atas kadal itu. Aku akan mengurus orang tua itu. Teriak Yang Jun. Mengenai tiga orang bawahan Yang Jun, Masobu Yajiro sekali lagi meningkatkan rasa percaya dirinya, dan berkata sambil tersenyum, itu hanya perjuangan yang sia-sia. Dengan pedang tajam di tangannya, dia melompat ke bentuk aslinya dan berlari langsung ke Yang Jun. Kali ini, orang suci yang sabar tidak menggunakan ninja apapun, tetapi langsung memilih untuk bertarung dengan Yang Jun. Dang-dang. Di langit segera menyebar beberapa suara jernih, cahaya api tidak hidup di langit, lalu terbakar habis. Tidak lama kemudian, Yang Jun dan Departemen Pakaian juga Jiro bertarung di tempat yang sama, tubuh mereka sangat cepat, seperti kilat di langit. Tidak ada ninjutsu, tidak ada kecemerlangan yang indah, dua orang saat ini seperti ini, kamu pisau, aku pedang bolak-balik saling serang. Untuk sesaat, Yang Jun dan Fujibu Jiro yang terluka memukul setengah lusin di udara. Di sisi lain, Langya dan Charlikin sengsara. Kadal di depannya terlalu besar, meskipun tubuhnya yang besar juga membuat gerakannya sedikit tidak nyaman, tetapi pada saat yang sama, kekuatan kadal ini juga tidak terbatas. Tinju Charlikin dan Langya keduanya jatuh pada kadal dan mengetuk sisik kadal itu. Sayangnya, mereka sama sekali tidak bereaksi. Seolah-olah lumpur mengalir ke laut. Sialan. Sialan. Langya dan Charlikin mendengus bersamaan. Pada saat yang sama, tinju logam di tangan gigi serigala bersinar lagi. Pada saat itu, gigi serigala diserap ke seluruh tubuh, dan hampir semua kekuatan tubuhnya diubah menjadi kekuatan tinju ini. Satu pukulan langsung mengenai perut kadal itu. Meskipun tinju gigi serigala masih tidak membawa kerusakan besar pada kadal itu mendesis dingin, tubuhnya bergoyang keras, dan kemudian menundukkan kepalanya, dengan sepasang mata bundar menatap gigi serigala dengan ngeri. Oriental yang penuh kebencian. Saat dia berbicara, kadal itu membuka mulutnya dan angin kencang keluar dari mulut kadal itu. Tiba-tiba, Charlikin dan Langya terlempar dan tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Sementara Langya, Charlikin, Yang Jun dan Perang Dunia Ketiga, orang bijak Jepang bernama Kojiro Fujibu, sekali lagi tergerak oleh Beichen Liu Feng yang sudah lama berdiri di tanah. Pisau panjang di tangannya mendatar, dan senyum dingin muncul di wajahnya. Namun saat ini, bintang utara Liu Feng tidak ditujukan pada Charlikin dan tiga orang lainnya, tetapi tim pedang biru yang berdiri di tanah. Charlikin, Langya dan Yang Jun telah memindahkan lebih dari selusin orang kepercayaan dari pedang biru kali ini.
Meskipun mereka tidak terlatih dengan baik, mereka setia kepada pedang biru dan Charlie Qin, dan akan menjadi kekuatan baru pedang biru di masa depan. Memegang pedang samurai di tangannya, Bei Chen Liu Feng mendatangi para pemain pedang biru selangkah demi selangkah. Senyum licik itu tak henti-hentinya tersungging di bibir bintang utara Liu Feng. Anak-anak kecil, kalian sudah lama melihat kegembiraan, sekarang saatnya beraktivitas. Selesai berkata, angin bintang utara langsung melesat ke arah kelompok anggota tim pedang biru itu. Tampaknya saat ini angin bintang utara sama sekali tidak menganggap serius kelompok anak-anak ini. Bilah pisau Bei Chen sangat dingin dan cemerlang. Saat pisau diangkat dan dijatuhkan, cahaya bilahnya sangat ganas. Anak-anak, kalian berdua dan pangeran kalian akan mati bersama untukku. Bei Chen Liu Feng mencibir dan memotong bilah pedang secara horizontal di tangannya dan langsung menuju ke anggota pedang biru. Pedang ini sangat agresif dan telah mencapai level puncak gajah naga bela diri. Jelas, kelompok pedang biru tidak dapat membawanya sama sekali. Begitu pedang itu jatuh, sekelompok pemain pedang biru setidaknya setengah mati dan terluka. Namun pada saat yang sama ketika angin aliran bintang utara mengangkat tangan ke atas dan ke bawah, sebuah bentuk tubuh terbang menuju angin aliran bintang utara untuk menyerbu. Orang ini seperti elang, dengan sepasang tinju dengan kekuatan yang luas dan agung, langsung menuju bilah pedang Bei Chen Liu Feng. Bei Chen Liu Feng tertegun dan tidak melihat siapa pihak lainnya. Menghadapi perlawanan yang kuat, bilah pedang Bei Chen Liu Feng segera berbalik dan berteriak Bei Chen 4 kali lipat. Namun pria yang bergegas keluar dari pedang biru itu juga berteriak, tinju langit, hancurkan. Bab 1278. Bei Chen Liu Feng ini dapat dianggap sebagai master kecil di Jepang. Meskipun dia tidak seburuk Zheng Ren, efektivitas tempurnya bagus di usianya. Dia baru saja memasuki kondisi setengah langkah bawaan. Secara khusus, gerakan ini adalah 4 kali bintang utara, dan 4 daoki melonjak secara bergantian, satu gelombang lebih tinggi dari yang lain. Metode seperti itu benar-benar dapat dianggap sebagai seniman bela diri papan atas. Sangat disayangkan bahwa Bei Chen Liu Feng bertemu musuhnya yang kuat kali ini, lawan yang tidak dapat dia kalahkan dalam perjuangan hidupnya. Orang ini tidak lain adalah Lang yang baru saja menghancurkan alam bawaan. Dalam kelompok pemain pedang biru yang dibawa oleh Charlie Qin ini, selain gigi serigala dari pasukan yang saat ini termasuk dalam efektivitas tempur elang yang terkuat. Meskipun elang baru saja melangkah ke alam bawaan, alam adalah alam. Bahkan jika dia tidak dapat menggunakan lengannya, tinjunya masih mengerahkan kekuatan yang mengerikan. Kekuatan tinju yang besar melonjak seperti lautan yang luas. Itu langsung menuju Bei Chen Liu Feng, yang membuat Bei Chen Liu Feng tidak dapat melawan sama sekali. Menghadapi pemuda yang tiba-tiba menyerbu keluar dari kerumunan, sikap Bei Chen Liu Feng tampak terkejut, cukup terkejut. Lagi pula, menurut pendapat Bei Chen Liu Feng, saat ini, para ahli dari tim penegak hukum kekuatan oriental sedang bertarung dengan Yijiro dari Departemen Pakaian, dan sisanya hanyalah gerombolan, yang dapat diselesaikan dengan melambaikan tangan mereka. Namun, Bei Chen Liu Feng tidak pernah menyangka bahwa ada ahli seperti itu yang tersembunyi di antara kelompok orang ini, dan dia masih sangat muda. Terjadi ledakan besar. Bei Chen Sidi dan tinju terbang elang saling bersilangan dan mengenai satu tempat. Tiba-tiba, seluruh dasigo penuh dengan gelombang udara dan debu. Bei Chen Liu Feng tanpa sadar melangkah mundur beberapa langkah. Batu-batu yang hancur di bawah kakinya hancur berkeping-keping. Melihat elang itu, seluruh orang itu berdiri tak bergerak dan tampak berakar di bawah kakinya. Pada saat itu, setelah bintang utara Liu Feng berdiri diam, dia mulai menatap elang itu. Kemudian pisau panjang di tangan bintang utara Liu Feng mendatar, dan dia bersenandung, aku tidak menyangka masih ada ahli sepertimu di tim penegak hukum kekuatan timur. Elang itu mencibir dan menjawab, ada banyak hal yang tidak kamu duga. Ketika dia berbicara, elang itu mengangkat tinjunya dan memukul Bei Chen Liu Feng lagi. Namun, tidak ada pemain pedang biru di belakang elang yang diam. 7 atau 8 orang mengangkat senjata mereka dan langsung menuju Bei Chen Liu Feng. Pedang biru ini juga tulus kepada anggota tim. Mereka tahu bahwa mereka bukanlah lawan dari kadal raksasa dan Masaku Yakiro. Mereka harus memusatkan semua daya tembak mereka dan membidik Bei Chen Liu Feng. Tiba-tiba, angin aliran bintang utara merasakan ledakan tekanan. Bagaimanapun, hanya satu elang yang cukup baginya untuk minum. Sekarang ada 7 atau 8 anggota. Meskipun mereka tidak menonjol, mereka dapat membunuh orang bersama-sama. Namun, tekanan adalah tekanan. Bei Chen Liu Feng mewarisi semangat Bushido Jepang. Alih-alih melarikan diri, dia mengangkat pedangnya untuk menemuinya. Bintang utara, 5 kali lipat. Setelah raungan marah, seluruh dasigo menjadi kacau balau. Yang Jun, Charlie Qin dan Langnya 3 orang, 3 perang Fujibujiro, dan sisi lain elang memimpin sisa tim pedang biru untuk mengepung Bei Chen Liu Feng. Seluruh dasigo tiba-tiba menjadi tempat kekacauan. Di hadapan Fujimoto dan binatang tonglingnya, Yang Jun dan yang lainnya tidak memanfaatkannya, dan mereka dipukuli di mana-mana. Adapun Bei Chen Liu Feng, tidak lebih baik.
Ia heran melihat pemuda di sisi yang berlawanan lebih berani dan lebih kuat. Ia bisa saja melawan. Namun, setelah melakukan lebih dari 10 gerakan, Bei Chen Liufeng hanya mampu menangkis. Baga, sial, apakah orang ini Xiao Qiang? Tidak hanya tidak memiliki sedikit pun penampilan yang lelah, sebenarnya juga semakin ganas. Di mana-mana pasif, tetapi angin aliran bintang utara masih merupakan perlawanan yang ulet. Menjadi elang, saat ini, aku hanya merasa seperti api yang menyala di dantian. Kekuatan sihir yang kuat dari Ernie dan negeri dongeng mulai menyatu dengan darah elang, yang benar-benar mengilhami kekuatan puncak elemen manusia elang. Saat ini, elang harus benar-benar berterima kasih kepada angin bintang utara. Jika bukan karena lawan yang kuat dari Bei Chen Liufeng, keadaan dalam tubuh elang tidak dapat dirangsang sepenuhnya. Elang hari ini dapat dikatakan angin, hujan ke hujan, yang bertiup seperti awan dan air, kekuatannya berada di luar imajinasi. Saat ini, semakin Bei Chen Liufeng memukul, semakin takut dia, semakin sengsara yang dia rasakan. Dia tahu bahwa jika dia terus bertarung seperti ini, hidupnya akan dijelaskan di sini cepat atau lambat. Jadi matanya mulai bergerak, seolah mencari peluang lain. Pada saat yang sama, ke arah Dasigou, kebakaran besar abad ini sedang terjadi. Di Pegunungan Tulun, yang hanya berjarak beberapa dekade dari sini, Kevin Ye memeluk Ernie dalam pelukannya seolah-olah dia tidak melakukan apa-apa, dan diam-diam menatap matahari terbenam. Haha, matahari terbenam itu sangat indah. Sekarang sudah hampir senja. Jari-jari Kevin Ye dengan lembut menggenggam bahu Ernie dan berkata pada dirinya sendiri seperti ini. Namun, Ernie berkata sambil tersenyum, senja tidak selalu menyedihkan, setidaknya pemandangannya sangat indah. Terutama bagi kita yang tidak pernah mati. Keabadian. Kevin Ye membeku sejenak, tertawa dan menggelengkan kepalanya dan berkata, Kexin, sebenarnya, tidak ada seorang pun di dunia ini yang akan hidup selamanya. Kehidupan kita hanya lebih dari orang-orang biasa itu. Bahkan yang abadi harus mengalami 3 malapetaka dan 9 malapetaka. Bahkan jika dia mendapatkan posisi buah hunyuan, dia harus melalui reinkarnasi pembuat zaman lagi. Oleh karena itu, tidak ada seorang pun di dunia ini yang akan hidup selamanya. Orang-orang fana itu tidak bisa, dan kita juga tidak akan. Kata-kata Kevin Ye kurang lebih menyedihkan. Untuk ini, Ernie hanya tertawa bodoh dan memegang lengan Kevin Ye dengan lebih penuh kasih sayang, dan berkata, hidup dan mati adalah semua hal yang harus dilakukan di masa depan. Setidaknya sekarang aku bisa merasa puas denganmu. Setelah itu, kepala kecil Ernie mulai jatuh dengan lembut di bahu Kevin Ye. Setelah bertahun-tahun bersama, beberapa generasi reinkarnasi, dari negeri dongeng ke dunia manusia, Kevin Ye dan 12 pemilik bunga masih bisa bersatu, yang merupakan takdir yang langka. Betapa Kevin Ye berharap takdir ini bisa terus seperti ini dan tidak pernah berubah. Namun, ketika Kevin Ye dan Ernir jarang mencuri waktu luang setengah hari dan ingin bersenang-senang, beberapa orang sangat kekurangan mata. Di Pegunungan Tulun yang dalam, di belakang Kevin Ye dan Ernir, api kemasan tiba-tiba mekar. Dari api itu, seorang pemuda misterius dan cantik, keluar perlahan. Ada kupu-kupu ungu di bahu pemuda itu. Melihat Kevin Ye dan Ernir, pemuda itu awalnya tertegun, lalu dia tertawa aneh, Kevin Ye, lama tidak bertemu. Bab 1279. Bunga-bunga aneh dan wajah-wajah aneh. Pada saat ini, pemuda di belakang Kevin Ye bukanlah pangeran Jepang. Siapakah Bei Mingwell? Melihat Kevin Ye dan Krenner dalam pelukannya, senyum Bei Mingwell menjadi semakin berbahaya. Tampaknya ramah, tetapi sebenarnya itu dicampur dengan semacam pelecehan yang tak terkatakan, yang membuat orang merasa tidak nyaman. Melihat kembali ke Bei Mingwell, wajah Kevin Ye tidak menunjukkan ekspresi terkejut, seolah-olah itu telah diprediksi. Bagaimanapun, Kevin Ye tinggal di Pegunungan Tulun untuk menunggu Bei Mingwell. Sudah lama aku tidak melihatmu, kata Kevin Ye sambil tersenyum tipis mengikuti kata-kata Bei Mingwell. Pada saat ini, ekspresi Kevin Ye seperti gunung yang menjulang tinggi, tanpa getaran apapun. Sebaliknya, Ernir dalam pelukan Kevin Ye menatap Kevin Ye dan Bei Mingwell dengan aneh, lalu berbisik di telinga Kevin Ye, naik turun, apakah dia temanmu? Atas pertanyaan Ernie, Kevin Ye awalnya tertegun, lalu berkata sambil tersenyum, teman. Tidak, paling-paling hanya seorang lelaki tua. Ernir sangat pintar. Begitu Kevin Ye mengatakan ini, Ernir sudah mengerti arti kata-kata Kevin Ye. Dengarkan nada bicara Kevin Ye, ini bukan orang tua. Ini seharusnya bakat yang bermusuhan. Dalam hal ini, senyum tiba-tiba muncul di wajah cantik Ernie. Senyum itu begitu luar biasa sehingga Roda Beiming tidak jauh darinya. Roda Beiming menatap Kevin Ye dan Ernir, melangkah maju 2 langkah, dan berkata dengan senyum buruk, Kevin Ye, adikku, aku benar-benar iri padamu. Kamu ditemani oleh wanita cantik kemanapun kamu pergi. Benar-benar membuat mata berair. Kevin Ye berkata dengan samar, aku tersanjung. Sebagai pangeran Jepang, kecantikan seluruh negeri di Jepang masih dipilih oleh adikku.
Mengapa kita harus mengatakan bahwa kita serakah? Aku memang punya banyak wanita cantik Jepang, tetapi aku khawatir aku tidak dapat menemukan beberapa dari mereka. Gelombang. Bei Minglun menatap Ernie dari atas ke bawah sambil berbicara. Sebaliknya, Ernie lah yang menunjukkan sedikit ketidaksenangan di mata Bei Minglun. Adik laki-laki, sungguh tidak baik bagi seorang wanita untuk menatap seniornya seperti ini. Kurasa sebaiknya kau lakukan apa yang seharusnya kau lakukan sekarang. Kalau tidak, jika kau tinggal di sini sedikit lebih lama, laboratoriummu akan hancur. Kevin Ye berkata dengan nada menggoda. Bei Minglun awalnya tertegun, lalu terkekeh, kepala sekolah terlalu percaya diri pada pangeran di timur. Charlie Qin dan gerombolannya tidak bisa menggerakkan laboratoriumku. Dia adalah siswa senior. Apa kau tidak ingin kembali bersamaku? Mungkin aku bisa membuatmu lebih kuat, mungkin. Kata Bei Mingwell sambil tersenyum. Kita harus tahu bahwa Roda Bei Ming dan Kevin Ye pernah berhadapan. Roda Bei Ming tahu kekuatan Kevin Ye. Sekarang aku melihat Kevin Ye lagi, dan pikiran Roda Bei Ming mulai hidup kembali. Lagi pula, jika orang sekuat Kevin Ye ditempatkan di laboratoriumnya sendiri, produk baru yang akan dia hasilkan akan benar-benar tak tertandingi. Mendengarkan kata-kata Roda Bei Ming, Kevin Ye merasakan ledakan tawa. Adik Bei Ming, dengarkan ini, sepertinya kamu ingin membawaku kembali sebagai objek eksperimen. Tapi jangan lupa, adik, kamu adalah jenderalku yang kalah. Bisakah kamu membawaku bersamamu? Roda Bei Ming tertawa dan berkata, jangan terlalu banyak bicara tentang siswa senior. Itu bagus. Aku tidak bisa melakukan apapun dengan kekuatanku sendiri. Tapi aku tidak sendirian di sini kali ini. Roda Bei Ming berkata papa-papa 3 kali, akan menamparkan cincinnya sendiri. Hanya sesaat, sosok hitam di hutan datang dari segala arah seperti hantu. Kevin Ye melirik matanya secara acak. Ada banyak orang, sekitar 100 orang. Kebanyakan dari mereka mengenakan pakaian ninja ungu dan ditutupi wajah. Kebanyakan dari mereka adalah orang-orang dengan toleransi menengah dan toleransi atas. Sisanya adalah lebih dari selusin pembunuh bayaran yang menginjak bakiak kayu dan memegang pedang samurai. Bersama dengan Roda Bei Ming saat ini, dapat dikatakan bahwa mereka kuat. Melirik orang mati di belakangnya, Roda Bei Ming menatap Kevin Ye lagi. Dia gembira dan berkata, Tuan Kevin Ye, apa kabar? Saya khawatir Anda tidak dapat melarikan diri kali ini. Di mata Roda Bei Ming, Kevin Ye kuat, tetapi dia masih serigala tunggal. Ada begitu banyak pendekar pedang ninja dan ronin di belakangnya. Meskipun dia pasti akan membayar harga karena menahan Kevin Ye bukanlah dewa, dan sama sekali tidak mungkin untuk membunuhnya dari pengepungan ratusan orang. Saya merasakan ledakan kepercayaan diri untuk Roda Bei Ming. Karena di mata Kevin Ye dan Ernie, para ahli teratas di Tianyuan, ratusan orang ini sama saja dengan ayam kayu, dan mereka tidak berguna. Hehe, adik laki-laki Bei Ming sudah merencanakan dengan matang. Dengan momentum yang begitu besar, aku khawatir Bei Ming telah memobilisasi semua elit di Dasigou. Lebih baik. Aku bisa mengirimmu pergi sekaligus, untuk menyelamatkan masalah. Mendengarkan kata-kata Kevin Ye, Roda Bei Ming mencibir dan meremehkan, kepala sekolah benar-benar percaya diri, tetapi dalam perang ini, apakah kepala sekolah bisa seberuntung itu terakhir kali tidak diketahui. Pada saat yang sama, Roda Bei Ming melambaikan tangannya dan berkata, naik. Tiba-tiba, ninja dan orang-orang melambai di kedua sisi Roda Bei Ming hampir menyerbu ke arah Kevin Ye dan Ernie, tubuh mereka berkelap-kelip seolah-olah mereka adalah roh dalam kegelapan. Di sisi lain, Ernie menatap Kevin Ye dan berkata, pasang surut, berikan aku sampah ini. Kevin Ye mengambil Ernie dan berkata, kamu baru saja merusak segelnya. Dari kata-kata Kevin Ye, Ernie mendengar kehangatan dan kekhawatiran. Namun, Ernie keras kepala sambil tersenyum dan berkata, itu hanya merusak segelnya, jadi perlu berlatih. Banyak orang tidak melakukannya, mereka semua berkarat. Mengatakan, Ernie terlepas dari halangan Kevin Ye, seluruh orang berubah menjadi pelangi, terbunuh di antara kerumunan. Langkah tiba-tiba Ernie adalah untuk memukul Roda Bei Ming, sebuah kejutan. Roda Bei Ming hanya tahu bahwa prestasi Kevin Ye tidak dapat diprediksi, tetapi dia tidak menyangka bahwa wanita di sekitarnya akan begitu kuat. Pemilik bunga begonia dari aula Ernie baru saja merusak segelnya, tetapi setidaknya dia juga lebih dari selusin peri dari masyarakat Yuan. Masih mudah untuk berurusan dengan gerombolan seperti itu. Kerumunan itu bersinar, dan semua orang melihat cahaya merah muda samar bersinar di tangan Ernie, yang menembus mata semua orang. Orang lain mungkin tidak tahu hal ini, tetapi Kevin Ye sangat mengenalnya. Pada saat ini, sepasang senjata ajaib di tangan Ernie tidak berada di dekatnya. Itu adalah sepasang gelang yang disempurnakan Kevin Ye untuk Kexin, yang disebut gelang Feng Huo Lightning Qiankun.